Bab 15. Kepribadian unggul. Yang telah saya katakan di bab sebelum ini berlaku juga bagi pekerja profesional dan karyawan, juga orang-orang yang bekerja pada bidang penjualan atau sembarang usaha apapun. Tak masalah meskipun Anda seorang dokter, seorang guru, atau tokoh agama, jika Anda bisa memberi perkembangan atau meningkatkan kehidupan pada orang lain dan membuat mereka merasakan fakta itu, mereka akan tertarik pada Anda dan Anda akan kaya. Dokter yang mempertahankan visi tentang dirinya sebagai seorang penyembuh sukses, lalu bekerja menuju perwujudan yang komplit dari visi tersebut, dengan keyakinan dan tujuan seperti digambarkan dalam bab sebelumnya, maka dia akan berada sangat dekat dengan sumber kehidupan, hingga dia akan mendapat sukses yang fenomenal, pasien akan datang berbondong-bondong. Tak seorang pun punya kesempatan lebih besar mendapatkan efek pengajaran buku ini lebih besar dari praktisi di bidang kesehatan, tak masalah dari alumni mana saja dirinya, karena prinsip penyembuhan menyangkut semua manusia. Kepribadian unggul bidang kesehatan yang mempertahankan gambar mental yang jelas tentang dirinya, sebagai orang sukses dan mematuhi hukum keyakinan tujuan, dan selalu bersyukur akan menyembuhkan setiap penyakit yang bisa disembuhkan setiap harinya. Di bidang agama, dunia membutuhkan pengkhotbah yang mengajar para pendengarnya ilmu sejati tentang kehidupan yang berkelimpahan. Ia yang menguasai detail dari sains menjadi kaya dan mengajarnya dari mimbar tak akan pernah kekurangan jamaah. Inilah kalimat suci yang dunia butuhkan, karena ilmu ini memberi perkembangan kehidupan, dan orang-orang akan mendengarnya dengan senang, dan memberi bantuan dalam bentuk yang bebas bagi pengkhotbah yang membawa ilmu itu bagi mereka. Yang dibutuhkan sekarang adalah satu demonstrasi tentang sains kehidupan dari mimbar. Kita membutuhkan pengkhotbah yang dirinya sendiri kaya, sehat, dan dicintai, yang mengajar kita bagaimana mendapatkan hal-hal di atas dan apabila dia datang maka dia akan diikuti banyak pengikut yang loyal. Sama juga bagi guru yang dapat menginspirasi murid-murid dengan keyakinan dan tujuan akan hidup yang unggul. Dia tak akan pernah keluar dari sebuah pelajaran dan siapapun guru yang punya keyakinan dan tujuan dapat memberinya ilmu pada murid-muridnya. Dia pasti memberi ilmu ini jika ilmu ini bagian dari praktek dan hidupnya sendiri. Yang benar bagi para guru, pengkhotbah, dokter, juga berlaku bagi pengacara, dokter gigi, agen real estate, agen asuransi, maka berlaku juga pada setiap orang. Kombinasi aksi pribadi dan mental yang telah saya gambarkan ini tak mungkin salah dan tak mungkin gagal. Setiap orang yang mematuhi instruksi-instruksi ini dengan teguh dan gigih akan menjadi kaya. Hukum perkembangan hidup seperti pasti dalam operasinya seperti hukum gravitasi. Menjadi kaya adalah sebuah ilmu pasti. Orang yang dapat uang dari gaji akan membuktikan kebenarannya, sebagaimana yang dibuktikan para profesional di atas. Jangan pernah merasa Anda tak punya kesempatan menjadi kaya, hanya karena Anda sedang bekerja di tempat di mana tak terlihat ada kesempatan bagi kemajuan Anda, di mana gaji kecil dan biaya hidup tinggi. Mulai sekarang, bentuklah gambar mental yang jelas tentang apa yang Anda inginkan, lalu mulailah bertindak dengan keyakinan dan tujuan. Kerjakan apa yang bisa Anda lakukan setiap hari, dan lakukan setiap tugas dengan cara dan sikap sukses. Bawa kekuatan sukses dan tujuan untuk menjadi kaya pada segala sesuatu yang Anda lakukan. Tapi jangan lakukan ini semata-mata karena gagasan untuk menyenangkan atasan Anda dalam harapan agar ia senang atau agar ia melihat kerja Anda dan mengangkat posisi Anda. Tak mungkin mereka akan melakukan yang demikian. Seseorang yang melakukan pekerjaan hebat mengisi tempatnya dengan kemampuan terbaik dan puas dengan hal itu, dia memang bekerja buat majikannya, tapi bukan kepentingan sang majikan untuk memperbaiki posisinya. Dia memang benar-benar layak berada pada posisi yang lebih baik dari tempatnya sekarang. Untuk mengamankan kemajuan yang sudah Anda raih, ada hal yang lebih penting dari sekedar menjadi lebih besar dari posisi Anda. Orang yang pasti akan maju adalah orang yang terlalu besar untuk posisinya saat ini. Dia memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang dia inginkan. Dia mempunyai keyakinan bahwa dia mampu mencapai keinginannya itu, dan dia berjuang dengan gigih untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Jangan berusaha untuk mengisi lebih dari tempat Anda berada sekarang, hanya demi menyenangkan majikan Anda. Lakukanlah hal itu dengan tujuan demi perkembangan kehidupan Anda sendiri. Pertahankan keyakinan dan tujuan perkembangan hidup Anda, selama jam kerja, setelah jam kerja, dan sebelum jam kerja. Pertahankan hal ini, sedemikian rupa sehingga setiap orang yang berhubungan dengan Anda apakah itu mandor, karyawan,
atau teman pergaulan sosial, akan merasakan kekuatan dari keyakinan dan tujuan yang keluar dari Anda, hingga setiap orang akan merasakan peningkatan dari Anda. Orang-orang akan tertarik pada Anda, jadi meskipun saat ini sama sekali tak ada kesempatan sukses pada pekerjaan Anda sehingga Anda merasa hidup Anda gagal, nanti Anda akan melihat sebuah peluang bagus untuk pindah ke pekerjaan lain. Ada sebuah kekuatan yang selalu siap memberi peluang maju bagi setiap pribadi unggul yang menginginkan perkembangan hidupnya, pribadi unggul yang tindakannya selalu tunduk pada hukum alam. Tuhan pasti akan membantu Anda jika Anda bertindak dengan cara tertentu. Dia pasti membantu Anda karena pada hakikat Anda membantu menegakkan kebenaran. Tak ada sesuatu apapun dalam keadaan Anda sekarang atau pada situasi industri yang bisa membuat Anda harus tetap berada di bawah. Jika Anda tak bisa kaya karena bekerja di industri baja, Anda akan bisa kaya dengan pertanian 10 akre. Dan jika Anda mulai bertindak dengan cara tertentu maka Anda pasti akan keluar dari kemelut industri baja dan mendapatkan tanah pertanian atau kemanapun Anda ingin pergi. Jika ribuan karyawan pabrik baja bertindak dengan cara tertentu, maka pabrik baja harus memberi kesempatan pada para karyawannya untuk hidup lebih baik, atau kalau tidak maka akan kehabisan karyawan. Karena keberadaan hukum ini menyebabkan karyawan mempunyai peluang lebih atau keluar dari bisnis ini. Tak seorang pun dipaksa bekerja bagi pemilik modal besar. Pemilik modal besar bisa memaksa orang-orang tetap hidup dalam kondisi menyedihkan sepanjang orang-orang itu tidak mau belajar ilmu sains menjadi kaya atau secara intelektual malas mempraktekkannya. Mulailah berpikir dan bertindak dengan cara yang sudah diajarkan, dengan penuh keyakinan dan tujuan yang pasti, sehingga dalam waktu yang sangat singkat Anda akan bisa melihat kesempatan merubah hidup Anda ke kondisi yang jauh lebih baik. Kesempatan seperti itu akan cepat datang karena Yang Maha Kuasa bekerja pada segalanya dan pada diri Anda, Dia akan membawa kesempatan itu datang kepada Anda. Saat datang kesempatan untuk menjadi lebih dari tempat Anda berada sekarang, dan Anda yakin mampu mengambilnya, ambillah kesempatan itu, ini akan menjadi langkah awal untuk kesempatan yang lebih besar. Selalu ada kesempatan untuk merubah kehidupan bagi orang yang menginginkan perubahan bagi hidupnya. Hukum alam sudah pasti, bahwa segala hal di alam ini diciptakan untuk manusia dan masing-masing bersatu bekerja baginya. Sehingga dia pasti menjadi kaya jika ia bertindak dan berpikir dengan cara tertentu. Maka bagi Anda yang hidup tergantung dari gaji, pelajarilah buku ini dengan penuh ketekunan dan ketelitian, kemudian lakukan semua ilmu yang diajarkan dengan penuh percaya diri. Anda pasti berhasil merubah hidup Anda menjadi lebih baik. Bab 16. Pernyataan dan observasi dan kesimpulan. Banyak orang akan mencemooh pada gagasan bahwa ada sains menjadi kaya. Dengan mempertahankan pendapat bahwa persediaan kekayaan itu terbatas, maka mereka bersikeras bahwa institusi sosial dan sistem pemerintahan harus diubah agar sejumlah penduduk bisa memperoleh kesempatan untuk mendapatkannya. Tapi hal ini tidak benar. Ada benarnya bahwa pemerintah yang ada membuat kebanyakan orang tetap dalam keadaan miskin, tetapi ini hanya karena kebanyakan orang tidak berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Jika kebanyakan orang mulai bergerak ke depan seperti yang diajarkan buku ini, tak ada satupun sistem pemerintah maupun sistem industri yang bisa menahan mereka, bahkan semua sistem harus diubah untuk mengakomodasi gerakan massa tersebut. Jika orang-orang punya pikiran maju, punya keyakinan bahwa mereka bisa menjadi kaya dan bergerak maju dengan tujuan teguh untuk menjadi kaya, tak ada satupun yang bisa menahan mereka supaya tetap miskin. Orang-orang bisa melakukan tindakan tertentu kapanpun di bawah pemerintahan siapapun dan bisa menjadi kaya. Dan jika yang melakukan demikian itu berjumlah sangat banyak hingga menjadi gerakan massal dan berada di bawah suatu pemerintahan manapun, masa ini akan menyebabkan sistem sosial berubah dan termodifikasi sehingga akan terbuka kesempatan buat yang lain. Makin banyak orang menjadi kaya melalui level kompetitif, akan makin buruk bagi yang lain. Sebaliknya makin banyak orang menjadi kaya melalui level kreatif, makin baik bagi orang lainnya. Keselamatan ekonomi massa hanya bisa dicapai dengan mengerahkan sejumlah orang yang mempraktekkan metode ilmiah yang ada di buku ini dan menjadi kaya. Orang-orang ini akan menunjukkan pada yang lain cara menjadi kaya dan menginspirasi mereka dengan suatu keinginan dalam kehidupan nyata, dengan keyakinan bahwa hal tersebut bisa dicapai, dan dengan tujuan yang pasti untuk mendapatkannya. Untuk saat ini, bagaimanapun juga, cukup untuk diketahui bahwa tidak satupun dari hal ini bisa menahan Anda untuk menjadi kaya,
baik pemerintahan di mana Anda hidup, atau sistem kapitalis, atau sistem industri yang penuh persaingan. Saat Anda memasuki level pikiran kreatif, Anda akan naik di atas sistem tersebut dan menjadi warga negara sebuah kerajaan lain. Tapi ingat bahwa pikiran Anda harus dipertahankan agar tetap berada di level kreatif. Jangan pernah sedetik pun membayangkan persediaan kekayaan itu terbatas atau bertindak pada level moral penuh persaingan. Setiap Anda jatuh ke cara berpikir lama, perbaikilah saat itu juga. Karena saat Anda berada di level kompetitif, Anda telah kehilangan kerja sama dengan alam pikiran substansi asal. Jangan habiskan waktu untuk merencanakan bagaimana Anda akan bertindak bila menjumpai masa-masa genting di masa depan, kecuali ketika masa-masa genting itu mempengaruhi tindakan Anda pada hari ini. Anda hanya wajib melakukan pekerjaan hari ini dengan sikap sukses dan bukan dengan potensi kesulitan yang mungkin timbul esok hari. Anda bisa menghadapinya saat masa-masa itu benar-benar tiba. Jangan libatkan diri Anda dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana Anda akan memecahkan masalah-masalah yang akan menghalangi bisnis Anda, kecuali Anda benar-benar melihat dengan jelas bahwa tindakan Anda harus diubah hari ini untuk menghindarinya. Tak masalah bagaimanapun sulitnya suatu masalah kelihatan nun jauh di sana, Anda akan tahu bahwa jika Anda tetap melakukan sesuatu dengan cara tertentu, masalah itu akan hilang dengan sendirinya saat Anda mendekatinya. Tak ada kemungkinan kombinasi peluang-peluang sulit bisa mengalahkan seorang laki-laki atau perempuan yang bertindak mencari kekayaan melalui suatu cara yang sangat ilmiah. Tak seorang pun yang mematuhi hukum ini akan gagal menjadi kaya, sama pastinya dengan 2 tanda kali 2 sama dengan 4. Jangan takut akan kemungkinan munculnya kombinasi peluang sulit, musibah dan kepanikan. Akan ada cukup waktu untuk memecahkan hal-hal tersebut, saat hal itu benar-benar berada di depan Anda, dan Anda akan menemukan bahwa setiap kesulitan membawa solusinya sendiri. Jagalah bicara Anda, jangan pernah membicarakan diri sendiri dan urusan-urusan Anda dengan makna yang merendahkan atau memperlihatkan sisi kelemahan dan kegagalannya. Jangan bicara mengenai kemungkinan gagal atau menyiratkan kegagalan sebagai suatu kemungkinan. Jangan bicara masa-masa sulit atau kondisi bisnis dalam keadaan tak pasti. Masa sulit dalam bisnis atau bisnis yang tidak pasti mungkin dialami oleh orang-orang yang berada di level kompetitif, tapi tidak pernah bagi Anda. Anda bisa mencipta apapun yang Anda inginkan dan Anda telah menaklukkan rasa takut gagal. Saat yang lain berada di masa sulit dan berada di situasi bisnis yang buruk, Anda justru akan menemukan peluang terbesar. Latih diri Anda untuk berpikir dan melihat dunia sebagai bagian yang berkembang ke arah lebih baik, bertumbuh dan anggaplah bagian dunia yang mencerminkan hal-hal buruk sebagai hal yang tidak pernah berkembang atau malah berkurang. Usahakan untuk selalu berbicara dengan menggunakan istilah-istilah yang menggambarkan perkembangan, kemajuan, dan peningkatan. Melakukan sebaliknya berarti mengkhianati keyakinan Anda, dan mengkhianati keyakinan berarti kehilangan keyakinan. Jangan izinkan diri Anda merasa kecewa. Suatu saat Anda mungkin berharap mendapatkan sesuatu, tapi Anda gagal mendapatkannya. Saat itu Anda menganggap sebagai suatu kegagalan. Tapi jika Anda mempertahankan keyakinan Anda akan tahu bahwa kegagalan adalah tampak luarnya saja. Tetaplah lakukan sesuatu dengan cara tertentu. Jika Anda luput mendapatkan sesuatu, Anda akan menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Anda akan melihat bahwa kegagalan yang Anda alami sebelumnya adalah benar-benar sebuah sukses besar. Seorang siswa sains menjadi kaya telah mengatur alam pikirannya sedemikian rupa untuk membuat sebuah kombinasi bisnis yang baginya tampak prospektif. Ia bekerja beberapa minggu untuk mempersiapkannya. Saat waktunya tiba, segalanya gagal, dengan suatu cara yang sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang bertindak secara diam-diam melawan dia. Tapi dia tak kecewa. Sebaliknya, dia bersyukur pada Tuhan bahwa keinginannya telah ditolak dan tetap teguh bertindak dengan cara tertentu, sambil diimbangi dengan pikiran bersyukur. Dalam beberapa minggu kemudian sebuah peluang emas yang jauh lebih baik mendatanginya, sehingga dia mendapat pelajaran penting. Dia tak perlu membuat kesalahan besar pada bisnis pertamanya. Dia melihat bahwa ada suatu alam pikiran yang jauh lebih tahu dibanding dirinya telah menjaganya dari kerugian lebih besar, dengan mengalihkan pada kerugian yang jauh lebih kecil. Inilah cara sesuatu yang terlihat seperti kegagalan bekerja buat Anda. Jika Anda menjaga keyakinan Anda, mempertahankan tujuan Anda,
bersyukur dan melakukan setiap hari semua yang bisa Anda lakukan hari itu, melakukan setiap tugas dengan sikap sukses. Saat Anda membuat kesalahan, itu karena permintaan Anda masih kurang. Bertahanlah dan kemudian suatu yang lebih besar, suatu yang sedang Anda cari, akan datang pada Anda. Ingat ini, Anda tidak akan gagal karena Anda kurang bakat penting untuk melakukan apa yang Anda ingin Anda lakukan. Jika Anda bertindak seperti yang telah saya arahkan, Anda akan mengembangkan semua bakat yang penting untuk mengerjakan pekerjaan Anda. Buku ini tidak membahas mengenai sains menggali bakat, tapi proses menggali bakat ini sama pastinya dan sama sederhananya dengan sains menjadi kaya. Jadi bagaimanapun juga, jangan pernah goyah karena perasaan takut pada saat Anda merantau ke suatu tempat. Anda tak perlu takut akan gagal atau kekurangan keterampilan untuk bertahan. Bertahanlah, pada saat Anda tiba di tempat itu, substansi tak berbentuk akan mengajari Anda cara mempelajari keterampilan yang Anda butuhkan. Inspirasi untuk mendapat keahlian itu akan datang dari sumber keterampilan yang sama yang memungkinkan Lincoln, Presiden Amerika, yang tak berpengalaman dapat melakukan pekerjaan pemerintahan terbesar yang pernah diselesaikan oleh satu orang. Sumber inspirasi itu juga selalu terbuka buat Anda. Anda juga bisa menarik semua kebijaksanaan yang ada di semua alam pikiran, di seluruh dunia ini, untuk digunakan memecahkan masalah-masalah yang menjadi tanggung jawab Anda. Bertahanlah dan bertindaklah dengan penuh keyakinan. Pelajari buku ini. Jadikan buku ini sebagai teman hingga Anda bisa menguasai semua gagasan yang ada di dalamnya. Saat Anda sedang berusaha mempunyai keyakinan yang sangat kuat, untuk sementara jauhilah tempat yang mengajarkan teori yang berlawanan dengan buku ini. Jangan bawa buku yang isinya pesimis memandang kehidupan atau yang berlawanan dengan sains menjadi kaya atau berargumen mengenai masalah yang tidak penting. Luangkan semua waktu luang Anda untuk mengkontemplasikan, merenungkan visi gambar mental Anda, menyuburkan rasa bersyukur kepada Tuhan dan membaca buku ini. Buku ini adalah kunci untuk mempelajari sains menjadi kaya dan Anda akan menemukan semua dasar sains menjadi kaya di ringkasan bab berikut. Bab 17. Kesimpulan. Ada sebuah bahan tak nampak di buku ini sering juga disebut substansi tak berbentuk, tak nampak dan bisa berpikir, bahan asal dari semua yang nampak ini dibuat dan dalam keadaan aslinya, mengapung, melayang, menembus dan mengisi ruang kosong di antara benda-benda di alam semesta ini. Sebuah pikiran yang berada di alam pikiran bahan tak nampak ini mampu menghasilkan benda yang digambarkan oleh pikiran dalam alam pikiran bahan tak nampak ini. Seseorang bisa membentuk gambar suatu bentuk benda dalam alam pikirannya dan dengan mencetakkan, mengirimkan hasil pikirannya pada substansi tak berbentuk ini bisa menyebabkan bentuk benda dalam pikiran seseorang tadi tercipta dalam bentuk nyata. Untuk melakukan ini, seseorang harus mengalihkan alam pikirannya dari alam pikiran level kompetitif ke level kreatif. Jika tidak, dia tak bisa berhubungan dengan harmonis dengan substansi berpikir ini, yang semangatnya selalu kreatif dan tak pernah kompetitif. Seseorang bisa tetap dalam harmoni dengan substansi tak berbentuk ini dengan bersikap bersyukur atas hal-hal baik yang diberikan padanya. Rasa syukur menyatukan alam pikiran manusia dengan alam pikiran substansi tak berbentuk ini sehingga pikiran manusia bisa diterima oleh alam pikiran substansi tak berbentuk. Seseorang bisa tetap pada level kreatif hanya dengan menyatukan dirinya dengan substansi tak berbentuk melalui perasaan bersyukur yang dalam dan terus-menerus. Seseorang harus membentuk gambar mental yang jelas dan definitif benda-benda atau hal-hal yang ingin ia punya, ia lakukan atau ia ingin jadi. Dan dia harus mempertahankan gambar mental tadi dalam pikirannya bersamaan dengan rasa bersyukur pada yang akan memberikan hal-hal yang diinginkannya. Orang yang menginginkan jadi kaya harus menyediakan waktu luangnya untuk mengkontemplasikan gambar mentalnya dan memberi rasa syukur atas kenyataan bahwa apa yang diinginkannya itu sedang diberikan menuju kepadanya. Jangan terlalu banyak tekanan mental dalam melakukan kontemplasi gambar mental tadi, misalnya tergesa-gesa supaya cepat berhasil. Dalam keadaan santai ditambah dengan keyakinan yang teguh dan rasa syukur yang besar, lakukanlah kontemplasi. Ini adalah proses di mana pengiriman gambar dari alam pikiran manusia ke alam pikiran nyata, kekuatan energi kreatif diarahkan menuju gerakan kreatif penciptaan. Energi kreatif bekerja melalui alur yang sudah mapan pada pertumbuhan alamiah dan susunan sosial dan industri. Semua yang ada dalam gambar mentalnya pasti akan diwujudkan pada orang-orang yang melakukan apa yang ada dalam buku ini dan yang mempunyai keyakinan yang teguh.
Yang dia ingini akan berada di depannya melalui alur-alur perdagangan dan perekonomian yang sudah mapan. Untuk menerima bagiannya ketika benda ini sudah siap untuk diterima dia, seseorang harus bertindak sedemikian rupa yang menyebabkan dia mengisi lebih dari posisinya sekarang. Dia harus menjaga pikirannya pada tujuan untuk menjadi kaya melalui niat untuk mewujudkan gambar mentalnya. Dan dia harus setiap hari melakukan apa yang bisa dia lakukan hari itu, melakukan setiap tugas dengan sikap sukses. Dia harus memberi setiap orang nilai guna yang lebih dari nilai uang yang dia terima, sehingga setiap transaksi menghasilkan sesuatu yang lebih pada kehidupan, dan dia harus mempertahankan pikiran yang berorientasi pada kemajuan dan peningkatan sehingga kesan akan peningkatan akan dikomunikasikan pada semua orang yang datang kepadanya. Pria dan wanita yang mempraktekkan instruksi dalam buku ini pasti akan menjadi kaya dan kekayaan yang mereka terima akan setimbang dengan proporsi eksak dengan kejelasan gambar mental mereka, keteguhan tujuannya dan keteguhan keyakinannya dan kedalaman rasa syukur mereka. Demikian akhir dari audiobook Ilmu Menjadi Kaya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.